Film ini dimulai dengan sebuah laporan tentang meningkatnya jumlah warga Korea Utara yang membelot ke Korea Selatan. Kemudian seorang pria bernama Dong Chul masuk ke dalam rumahnya yang sederhana. Dia terlihat tertekan dan mendapatkan kilas balik suara seorang anak kecil yang memohon untuk tidak dibunuh, dan kemudian seorang pria menembak seseorang. Keesokan paginya, kita melihat seorang reporter wanita bernama Gyung Hee. Ia ingin menyelidiki Dong Chul karena ia tergabung dalam tim yang sedang membuat film dokumenter tentang para pembelot. Dia mencoba meyakinkan Dong Chul mengatakan bahwa orang-orang akan menyumbang kepadanya setelah mereka meluncurkan film dokumenter tersebut. Namun Dong Chul tidak menghiraukannya. Malam itu, Dong Chul yang bekerja sebagai supir taksi online diperlakukan dengan buruk oleh pelanggannya saat Gyung Hee menguntit Dong Chul dan merekamnya. Kemudian Dong Chul diundang ke sebuah bar Korea oleh seseorang yang ingin bertemu dengannya di sana. Ternyata dia adalah presiden grup Haejo bernama Gun Ho. Dong Chul bekerja untuknya, namun ia mengajukan pengunduran diri. Namun Gun Ho belum menerima pengunduran dirinya dan ingin Dong Chul bekerja untuknya lagi, namun ia menolak. Setelah percakapan mereka, Dong Chul mengantarkan Gun Ho pulang ke rumah setelah pekerjaannya mereka selesai. Dalam perjalanan mereka mengenang soba di utara. Ternyata si Gun Ho ini juga berasal dari Korea yang sama dengan Dong Chul di utara. Direktur eksekutif grup Haejo yaitu bernama Song memberikan uang pesangon kepada Dong Chul dan juga hadiah perpisahan dari presiden. Hadiah itu merupakan secerti kertas berisikan informasi tentang pria yang selama ini dicari oleh Dong Chul. Saat Dong Chul keluar dari rumah presiden, ia merasa ada yang tidak beres. Kemudian kita melihat seorang pria menyemprotkan gas yang membuat Gun Ho pingsan. Lalu dia menyuntikkan racun ke kakinya untuk membunuhnya. Dong Chul tiba tepat pada waktunya setelah itu dan bertarung dengan pria misterius tersebut yang akhirnya membunuhnya, sementara Gun Ho masih sekarat. Dong Chul mendekati presiden yang memberikan kacamatanya dan menyuruhnya untuk menguburnya. Kemudian kita melihat sekelompok orang mengawasi pembunuhan tersebut dari lokasi yang jauh. Pemimpinnya adalah seorang agen bernama Aldi Lahap Makan dari NIS, yaitu Badan Intelijen Korea Selatan. Sekelompok orang kemudian datang mengaku sebagai polisi dan meminta Dong Chul untuk memberikan kacamata tersebut kepada mereka. Tapi Dong Chul menolak karena dia merasa yakin bahwa mereka adalah bagian dari kelompok yang membunuh Gun Ho dan baku tembak pun terjadi. Setelah itu Dong Chul melompat dari jendela untuk kabur dari sana. Kita kemudian melihat para pembantu rumah tangga ditembak mati. Sementara itu akhirnya presiden grup Haejo juga ditembak lagi oleh si Aldi. Dia menelpon kantornya untuk berbicara dengan komandan keamanan pertahanan. Di sebuah kamp pelatihan tim militer yang dipimpin oleh seorang jenderal bernama Min Se-hun, atau kebanyakan orang memanggilnya sebagai Chief Min, tiba-tiba seorang perwira tinggi lainnya mendekatinya dan memberitahunya tentang sebuah misi baru. Pada awalnya, Chief Min terlihat tidak tertarik, tetapi tidak setelah mendengarkan bahwa targetnya adalah Dong Chul. NIS sedang menyelidiki TKP seolah-olah mereka tidak tahu apa-apa. Di sana kita melihat agen Aldi berbicara dengan direktur Song yang bingung dengan situasinya. Song kemudian mendapatkan telepon dari Dong Chul yang memberitahunya bahwa ada pembunuhan. Song terus menanyakan keberadaannya dan agen Aldi mencoba menyadap ke lokasinya, namun Dong Chul sudah menyadarinya dan segera menutup telepon. Kita melihat beberapa orang mencurigakan mengintai di sekitar rumah Dong Chul.
Dongchul memperhatikan mereka dari jauh karena ia sudah dalam perjalanan untuk pergi. Ternyata mereka ini ditugaskan untuk meletakkan pistol di dalam rumah Dongchul. Dengan begitu, polisi akan mencurigai Dongchul sebagai pelaku pembunuhan Presiden Direktur Haezo. Sementara itu, Chip Min kini telah tiba di kantor pusat NIS. Ia ragu dengan maksud sebenarnya dari misi ini, namun Aldi ingin agar ia melakukan tugasnya secara diam-diam karena Chip Min adalah pengintai mata-mata terbaik. Ia diberikan sebuah pasukan oleh Aldi dibantu oleh Kapten Joe. Kita mengetahui bahwa Dongchul adalah mata-mata elit untuk Korea Utara yang terlibat dalam operasi melawan Korea Selatan. Tim Aldi juga membawa Gyung Hee dan asistennya menanyakan mengapa ia tertarik pada Dongchul. Dia tahu bahwa dia adalah seorang agen mata-mata tapi berpura-pura tidak tahu. Di sisi lain, Dongchul menelpon NIS dari telepon umum mengatakan pada Chip Min bahwa dia bukan pembunuhnya dan tentang kacamata itu sebelum mengatakan bahwa dia akan mati dengan tenang dan di mana bisa menemukan mayatnya. Gyung Hee memohon agar mereka menghentikannya, mengatakan bahwa Dongchul sedang dalam misi bunuh diri untuk membunuh Lee Gwangjo, di mana dia telah membunuh istri dan anak Dongchul. Sementara itu, Dongchul telah tiba di rumah Gwangjo untuk membalas dendam, di mana si Gwangjo ini telah membunuh istri dan anak Dongchul sebelum meralihkan diri dan mengganti namanya dan bekerja untuk NIS. Dongchul menanyakan kata-kata terakhir istrinya dan Gwangjo kemudian menuliskannya di tangannya. Saat Dongchul ingin membacanya, tiba-tiba sekelebat cahaya menerpa mereka. Seorang penembak jitu sudah membidik Dongchul. Gwangjo melompat untuk menghindari peluru dan melarikan diri, namun ponselnya tertinggal. Dongchul kemudian mengambil ponsel tersebut dan berusaha mengejar Gwangjo yang berlari ke sebuah mall bersama istrinya. Kita kemudian melihat banyak pria yang berusaha mencari Dongchul, namun ia berhasil melarikan diri. Dongchul mencoba mencari Gwangjo di dalam pusat perbelanjaan. Sementara itu, Chip Min melihatnya di CCTV dan melacaknya. Tiba-tiba telepon Gwangjo berdering dan Dongchul mengangkatnya. Pria di telepon menanyakan keberadaan Gwangjo dan Dongchul diam saja ketika tiba-tiba pria itu sudah ada di hadapannya yang ternyata dia adalah sniper dari apartemennya tadi. Dongchul dan pria itu pun berkelahi di tangga dan Dongchul berhasil membunuh pria itu dengan menggunakan racun miliknya. Sementara itu, tim Chip Min memberitahunya bahwa sniper tersebut sepertinya adalah bagian dari NIS dan Chip Min mencium ada yang tidak beres di sini. Sepertinya Dongchul tidak lari dari mereka tapi berusaha mengejar orang lain. Ia kemudian bertanya kepada Aldi tentang detail masalahnya. Namun Aldi menghindar untuk menjawabnya. Chip Min merasa bahwa Aldi sangat mencurigakan. Ia pun kemudian terjun sendiri ke dalam kasus ini dan menyelidikinya sendiri. Chip Min memberi latar belakang Dongchul. Kita mengetahui bahwa istri Dongchul dituduh dan dieksekusi sebagai pembelot terhadap pemerintah Korea di Cina. Dongchul juga dianggap sebagai pengkhianat sehingga pemerintah menghukumnya. Namun Dongchul melarikan diri dan bergegas menemui keluarganya. Tetapi ia terlambat, rumah tersebut sudah terbakar habis dan keluarganya sudah meninggal. Kejadian inilah yang sedang diselidiki oleh Gyung Hee. Di tempat lain, Gyung Hee sibuk mencari berkas-berkas milik Dongchul dan berusaha mengungkap pemerintah yang korup. Dongchul meneleponnya dan ingin bertemu dengannya. Namun tiba-tiba polisi telah melacak pergerakannya. Beberapa agen menguntitnya menuju lokasi pertemuan. Dongchul dan Gyung Hee menyadari bahwa ia telah dibuntuti. Mereka berdua mencoba untuk mengelabui polisi dan melarikan diri. Sementara itu, Chip Min juga berada di lokasi. Ia berusaha sekuat tenaga untuk menangkap mereka berdua, namun Dongchul dan Gyung Hee berhasil lolos.
Mereka berdua kemudian pergi ke rumah Gyung Hee dan mencoba mencari tahu tentang kacamata yang ditinggalkan Presiden grup Haejo. Ternyata ada sebuah rumus kimia yang tertera pada kacamata tersebut. Rumus tersebut adalah hasil penelitian kelompok Haejo. Chip Min dipanggil oleh kepala NIS dan diancam jika ia membahayakan misi tersebut. Chip Min kemudian bertemu dengan seorang informan yang diberikan oleh timnya yang memberitahunya tentang pembunuhan Presiden grup Haejo yang sebenarnya. Keesokan paginya, NIS mendapatkan keberadaan Dong Chul. Kita kemudian melihat Guangzhou dan agen lainnya memasuki rumah Gyung Hee dan mengambil formulanya sebelum hampir menembaknya. 일어나 보라. Tiba-tiba Dong Chul melompat ke arah Guangzhou. Mereka berdua bertarung dengan sangat keras. Dong Chul memukulinya dan Guangzhou tertusuk batang besi di dinding, menyebabkan dia mati secara perlahan. Saat Dong Chul ingin membunuhnya, Guangzhou mengatakan kepadanya mengapa ia bekerja sama dengan NIS sekarang. Ternyata anak Dong Chul masih hidup dan ia dijual ke Cina oleh Aldi. Guangzhou juga mengungkapkan bahwa Aldi adalah orang dalang di balik pembunuhan Presiden grup Haejo dan istri Dong Chul. Selama ini, Guangzhou terpaksa membungkam Aldi karena keluarganya akan berada dalam bahaya jika ia tidak melakukan apa yang dikatakan oleh Aldi. Setelah itu, Guangzhou pun akhirnya almarhum. Kemudian, para agen NIS mendekati dan mengepung Dong Chul. Dia tidak punya pilihan lain selain meninggalkan Gyung Hee untuk menyelamatkan dirinya. Dong Chul melarikan diri sementara Chip Min membawa Gyung Hee ke tempat yang aman. Ternyata dia sedang merekam formula di kacamata sebelum NIS mengambilnya. Dong Chul berhasil mengambil mobil untuk melarikan diri dari tempat itu. Tim Chip Min telah meretas komputer milik Aldi. Ia menelepon Chip Min menjelaskan bahwa Aldi akhir-akhir ini telah menghubungi seorang pedagang senjata di Timur Tengah. Sepertinya itu sebabnya Aldi ingin mendapatkan formula tersebut. Ia ingin menjualnya pada mereka. Aldi yang memegang formula itu di tangannya bernegosiasi dengan si pembeli. Negosiasi tidak berjalan dengan baik ketika mereka memeriksanya. Ternyata formula tersebut hanyalah formula untuk benih tanaman berkualitas tinggi. Aldi pun merasa jengkel dan marah dan ia ingin mengungkapkan pada media tentang Dong Chul sebagai biang keladi kematian Presiden grup Haejo. Dong Chul masuk ke dalam kerumunan dan menembakkan pistolnya ke langit. Ia memperingatkan yang lain untuk keluar dari tempat itu sambil mengarahkan pistolnya ke arah Aldi. Dong Chul memaksanya untuk berbicara tentang keberadaan putranya. Namun NIS telah datang untuk menyelamatkan Aldi. Dong Chul tidak punya pilihan lain selain berurusan dengan mereka terlebih dahulu. 깐나 새끼 죽여버리겠어. 이번 거는 저도 보고만 받은 사안이라. Saat Aldi mencoba melarikan diri dengan kakinya yang terluka, Chip Min kemudian muncul dan karena sudah mengetahui kebenarannya, Aldi mengambil pistolnya dan mendodongkannya ke arah Chip Min. Di luar gedung, Gyung Hee telah mendapatkan banyak bukti atas tindakan korupsi Aldi. Ia menyebarkannya ke seluruh media dan Aldi melihat hal ini dan menodongkan pistolnya ke kepala Chip Min. Ternyata tidak ada peluru di pistolnya, sehingga Chip Min memukulinya dengan keras dan mengambil pistolnya. Sabar.
내 딸이 됐네. 어렵지. 살아있겠냐? Aldi mengeluarkan peluru yang sama dengan yang ia gunakan untuk membunuh Presiden Grup Haejo. Ia tidak takut pada Chip Min karena satu-satunya bukti akan hilang selamanya jika ia menggunakan peluru tersebut. Tiba-tiba Dongchul muncul dan mencekik si Aldi menanyakan keberadaan anaknya. Saat Aldi hampir kehabisan napas, ia menekan sebuah tombol yang membuat tirai jendela terbuka. Penembak jitu kemudian membidik Dongchul sekarang. Dongchul tidak punya pilihan lain selain mundur darinya. Chip Min kemudian memberikan pistol dan pelurunya pada Dongchul dan ia menembak mati Aldi. Chip Min memborgol Dongchul dan keluar dari gedung. 실장을 쏜 사람이 누굽니까? 어떻게 생각하십니까? 김사입장에 한 말씀 부탁드리겠습니다. Di akhir film, Chip Min memberikan sebuah catatan dan catatan tersebut adalah lokasi anak Dongchul. Ia kemudian mampir ke minimarket untuk membeli rokok, memberikan isyarat untuk melarikan diri. Saat dia kembali, Dongchul telah pergi. Chip Min kemudian ingat bahwa Dongchul tidak membunuhnya di Hong Kong karena Dongchul melihat foto keluarganya sehingga Chip Min ingin membayar hutangnya. Dan pada akhirnya Dongchul berhasil menemukan keberadaan anaknya di Cina. Tamat. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik comment, share kemanapun kalian suka. Dan apa tanggapan kalian tentang film ini, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar. Terima kasih. See you next time and bye-bye.